Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eriza Mutakin, mahasiswa PPG dalam jabatan bagi guru madrasah mata pelajaran umum tahap 2 Kementerian Agama tahun 2025 dari LPTK Universitas PGRI Semarang dengan NIM 25533864. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di Madrasah Aliyah PPMI Salam mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi teks argumentasi. Terima kasih, selamat menyaksikan. Oke, baik, dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Ya, alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, saya minta satu orang untuk memimpin apa? Berdoa. Silakan siapa? Ya, oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulmatil wahmi wa akhrijna min nuril fahmi wa ta'alayna bi ma'rifatil ilmi Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, baik. Semoga dengan kita berdoa, pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Ya, amin. Oke, saya cek kehadiran dulu. Ya, siapa hari ini yang tidak hadir? Ada enggak? Lengkap? Masuk semua? Ya, alhamdulillah. Ya. Baik, hari ini ya kita akan coba mempelajari satu materi bahasa Indonesia. Ya, yang materi ini insya Allah kalian tidak asing, ya, sudah sering kalian lakukan gitu ya, apalagi di MA PPMI Salam, ya. Materi ini sangat menyenangkan. Karena apa? Karena mengolah ya keterampilan berpikir kritis, ya. Apa itu? Nah, ini udah di layarnya. Teks argumentasi, ya. Kalian sering hampir setiap hari itu dilatih di MA PPMI Salam kemampuan apa? Berbicara dalam kegiatan muhadharah. Ya, itu juga salah satu apa? Penunjang ini keterampilan berargumentasi, ya. Dan saya yakin anak-anak Salam ya semuanya bisa ya berargumentasi, bisa semuanya menyampaikan gagasan, menyampaikan pendapat, ide, itu insya Allah semuanya bisa, ya. Santri Asalam bisa, ya. Yakin enggak? Yakin, ya. Di setiap hari dilatih pasti akan muncul ya kemampuan untuk berbicara gitu ya, dan tidak malu, ya. Tidak ada anak Salam kok malu, itu tidak ada ceritanya, ya. Semuanya pasti berani untuk menyampaikan gagasan, ide maupun pendapat, argumen, gitu ya. Oke, kita ke slide berikutnya. Wah, ini apa ini? Ice breaking, ya. Ice breaking. Kenapa ice breaking? Ya, pemanasan, ya. Walaupun namanya ice, ya, es dingin, tapi kita coba untuk pemanasan dulu. Silakan bisa memposisikan diri, berdiri semua, ya. Boleh di tempat yang longgar sini bisa, ya. Oke, ya. Siap? Siap. Oke.
Kanan. Ya. Ya. Oke. Ya. Baik, sudah ice breaking sudah. Sekarang kita mulai dengan video lagi ya. Apa videonya ini? Ini tentang apersepsi ya. Jadi kita coba apa namanya mengenal dulu ya. Apa sih argumentasi itu sebenarnya apa? Ya. Jadi silakan nanti video ini disimak ya. Kemudian nanti kalian boleh menyampaikan apapun terkait dengan video yang sudah diputar ya. Ya, ya. Tadi video pertama, oke, video pertama. Sekarang pertanyaannya, pernah tidak kalian itu berbeda pendapat dengan seseorang? Pernah enggak? Coba, salah satu saja. Siapa? Dari jari. Tadi, Wahyu coba. Atau ini Anwar, oke. Afan Anwar ya. Pernah tidak kamu berbeda pendapat dengan orang lain? Pernah. Terus apa yang terjadi pada situasi itu? Ada namanya saling adu argumen. Saling adu argumen. Seperti itu tadi nggak adu argumennya? Ya, mirip-mirip. Mirip-mirip. Oke. Jadi tadi video ya, itu dua-duanya, dua pihak itu saling menyampaikan argumen ya. Cuman apa yang terjadi di situ? Ya. Nah, apa yang terjadi di situ? Ya. Jadi masing-masing pihak saling ngotot ya, bahkan sampai dengan emosi ya. Kira-kira apa penyebabnya selain beda pendapat? Oke, memang beda pendapat. Faktor lain yang menyebabkan itu menjadi saling apa? Emosi itu apa? Kira-kira faktornya apa? Selain pendapatnya memang beda ya, apa kira-kira? Ya, informasi pendukung atau data yang disampaikan dari masing-masing pihak itu tidak apa? Tidak kuat ya, tidak valid ya. Makanya di sini kuncinya. Ketika kamu berargumen ya, berarti kan kalau kamu berargumen harus dilengkapi dengan data, harus dilengkapi dengan bukti ya. Jadi jangan hanya apa itu? Tong kosong berbunyi nyaring. Apa itu? Ngomong saja tapi tidak ada isinya ya. Jadi itu jangan sampai seperti itu ya. Pernah lomba debat, siapa yang lomba debat? Afan juga ya. Di lomba debat juga sama ya. Ketika menyampaikan argumen harus ada datanya ya, pembuktiannya harus ada ya. Kalau tidak ada nanti gimana? Ya kamu otomatis akan kalah dalam lomba debat itu, dikalahkan oleh lawan kamu ya. Jadi itu. Jadi beda pendapat boleh ya, beda pendapat boleh, tetapi jangan sampai seperti tadi ya, saling emosi gitu ya, sampai keluar urat apa ini? Urat lehernya ya. Nggak boleh ya. Jadi harus tetap disampaikan dengan cara yang apa? Santun ya, yang santun. Oke. Itu video pertama kita ya. Ya.
Oke, start lanjutkan. Ya. Oke. Jadi namanya tadi apersepsi ya. Jadi kita coba mengerucutkan apa itu argumen tadi ya. Oke. Nah, tujuan pembelajaran ya. Jadi hari ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita lalui ya. Next berikutnya orientasi masalah. Oke. Sekarang kita sudah masuk ya, kita sudah masuk ke permasalahan yang akan kita bahas di tugas berikutnya. Silakan disimak video berikut ini ya. Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Eksploitasi alam adalah tindakan memanfaatkan suatu sumber daya secara berlebihan demi keuntungan pribadi atau pihak-pihak tertentu. Eksploitasi ini semoga info ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, serta subscribe agar tidak ketinggalan video dari Halo Edukasi. Ya, oke. Tadi sudah melihat video tentang eksploitasi alam Indonesia. Ya. Nah, sekarang pertanyaan yang muncul ya, bagaimana seharusnya kita mengelola sumber daya alam agar bermanfaat tanpa merusak lingkungan? Kira-kira ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Bagaimana cara mengelola sumber? Coba. Ya, silakan Alfa. Menggunakan sumber daya alam dengan secukupnya. Ya, boleh ya. Jadi salah satunya ya, mengolahnya itu ya menggunakan dengan batasan gitu ya. Tidak berlebihan. Tidak berlebihan. Oke ya. Oke, next berikutnya ya. Sekarang kita sudah mulai ke kegiatan berkelompok ya. Jadi tahapan berikutnya adalah pengorganisasian belajar. Ya. Nah, sekarang kalian akan dibagi menjadi 3 kelompok kecil tadi sudah ya. Kita sudah menyepakati kemarin ini ada kelompok 1 ya, diketuai oleh siapa? Wildan ya. Di sini ada kelompok 2, ketuanya siapa? Sultan ya. Dan kelompok 3 ini ada Afan Anwar ya. Sudah dibagi 3 kelompok. Kemudian nanti ya, kalian akan membuat teks argumentasi ya tentang sumber daya alam Indonesia. Ya, jadi nanti kelompok 1 membuat teks ya, argumentasi, ini kelompok 2 juga, kelompok 3 juga sama. Ya, tentang sumber daya alam, temanya, tema besarnya. Nanti ada topik ya, ada dikerucutkan jadi beberapa topik, 3 topik. Nanti dapat satu-satu. Oke. Nah, ini ya. Kemudian fase penyelidikan kelompok. Nah, sekarang setelah kelompok sudah jadi ya nih ya, 3 kelompok sudah jadi. Sekarang tugasnya adalah 1, peserta didik menyimak video tentang informasi kekayaan sumber daya alam Indonesia. Jadi ada video lagi. Ya. Asik gak kalau banyak video ini? Ya, asik ya. Ya, yang ngantuk menjadi tidak ngantuk ya. Kalian saya tahu suka dengan video. Jadi saya masukkan banyak video ya. Nah, dari video nanti ya, setelah video yang ditampilkan setelah ini, nanti setelah itu kalian mendiskusikan data dan fakta yang ditemukan dari video itu. Ya, jadi nanti setelah disimak ya, ambil informasi, data terkait dengan sumber daya alam ya, mungkin ada hal-hal yang penting di situ, kalian boleh catat gitu ya. Jadi mulai sekarang siapkan ballpoint boleh, kertas juga boleh ya. Ya, ballpoint yang penting ballpoint ya. Nanti karena ada lembar kerjanya, nanti saya kasih lembar kerjanya ya. Oke. Jadi yang kita lihat dulu videonya ya. Videonya kita lihat dulu ya. Videonya kita lihat dulu apa videonya. Ya, silakan disimak video berikut ini. Teman-teman, jangan lupa untuk menyaksikan
Oke, ya, tadi video sudah disimak ya. Jadi informasi yang berkaitan dengan sumber daya alam Indonesia. Ada banyak ya. Ada banyak ya, jenisnya ada banyak. Kemudian tadi sudah di awal juga sudah disajikan eksploitasi ya, eksploitasi sumber daya alam dan seterusnya. Nah, sekarang ya, karena sudah dapat banyak informasi gitu ya. Nah, ini tugasnya ya, yang ditunggu-tunggu tugasnya ini ya. Nanti setiap kelompok ya, setiap kelompok nanti silakan membuat teks argumentasi ya. Ini sudah saya tentukan gitu ya. Nanti silakan ditulis pendapat kalian, diskusikan dulu ya. Jadi ini harus diskusi ya. Tidak ada yang bekerja sendiri, diskusikan dengan topik itu ya. Ya. Jadi nanti silakan menulis teks argumentasi ya tentang topik itu. Nah, kemudian dikerjakan di mana? Ini saya punya medianya ya. Jadi ini satu-satu, ini media untuk kelompok 1, kelompok 2, ya, kelompok 3. Ya. Nanti media itu silakan kalian gunakan untuk menulis teks argumentasi. Tapi diskusi dulu, jangan lupa diskusi dulu ya. Boleh sambil lihat buku, karena ini hubungannya dengan mapel apa ini kalau sumber daya alam itu? IPA. Nah, bisa buka buku IPA, boleh ya. Buku bahasa Indonesia boleh ya. Nanti silakan diskusikan, kemudian ditulis di situ sudah dipresentasikan. Silakan yuk, silakan bekerja 15 menit. Nanti yang presentasi boleh 1 orang, boleh 2, boleh 3. Ya. Kan tadi minimal 3 paragraf itu ya? Minimal 3 paragraf atau boleh lebih ya. Ya, nanti kalau 3 paragraf boleh yang maju 3, bacanya gantian, 1 paragraf gitu ya. Boleh. Karena ini kelompok ya, penilaiannya kelompok, oke ya. Jadi semuanya harus aktif, bekerja sama ya. Ya, jangan hanya 1, 2 yang mengerjakan ya. Oke, selesai ya, waktunya sudah habis. Silakan kelompok berapa yang sudah siap? 1. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kami. Ya. Topiknya apa? Nomor 1 ya, nomor 1. Saya sudah mendorong mengelola sumber daya alam secara inklusif dan berkelanjutan. Oke, silakan. Apa pendapatnya? Generasi muda merupakan aset penting bangsa dan memiliki peran strategis dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Dengan jumlah yang besar dan semangat kreativitas yang tinggi, mereka berpotensi menjadi agen perubahan dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, mendorong generasi muda untuk terlibat aktif dalam menjaga dan mengelola sumber daya alam bangsa adalah sebuah keharusan. Inovasi dari generasi muda dapat menghadirkan solusi kreatif untuk mengatasi berbagai permasalahan eksploitasi sumber daya alam yang kerap terjadi. Misalnya, muncul startup hingga gerakan penghijauan digital yang melibatkan masyarakat luas. Fakta menunjukkan bahwa inovasi yang lahir dari anak muda seringkali lebih adaptif terhadap perkembangan zaman, sekaligus ramah lingkungan. Dengan bekal pendidikan dan akses teknologi yang semakin terbuka,
generasi muda memiliki peluang besar untuk menciptakan sistem pengelolaan sumber daya alam yang tidak hanya menguntungkan ekonomi, tetapi juga melestarikan lingkungan. Ya, dengan hasil diskusi kita tadi, kita memiliki kesimpulan dengan demikian. Keterlibatan generasi muda dalam pengelolaan sumber daya alam tidak boleh dipandang sebelah mata. Dukungan dari pemerintah, sekolah dan masyarakat sangat diperlukan agar kreativitas mereka dapat berkembang dan memiliki manfaat nyata bagi masyarakat. Jika generasi muda diberi ruang untuk berterima kasih, maka pengelolaan sumber daya alam Indonesia akan menjadi berkelanjutan, sekaligus menjamin kesejahteraan generasi saat ini dan masa depan. Sekian dari presentasi kami dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Oke. Jadi kelompok 1 tadi menyampaikan pendapat bahwa generasi muda itu memang perlu diberikan kesempatan untuk berinovasi dalam hal mengolah sumber daya alam. Ya, jadi generasi muda wajib harus ya diberi kesempatan untuk berinovasi ya. Kalau enggak nanti generasi muda itu hanya isinya apa? Nganggur ya, tidur ya. Apa lagi? Nganggur, tidur, bengong dan seterusnya ya. Jadi memang harus diberikan kesempatan untuk mengelola. Oke, good, bagus ya. Kelompok 1. Kelompok berapa? 2 atau 3? 2. Oke, silakan maju depan. Kelompok 2. Ya. Oke, silakan. Boleh 3 orang, 4 orang boleh. Ya. Kelompok 2. Ya. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 ingin membahas tentang sumber daya alam Indonesia merupakan aset nasional yang harus dijaga untuk masa depan bangsa. Maka aset nasional ini akan terus memberikan manfaat bagi kesejahteraan bangsa sekarang dan generasi berikutnya. Mungkin itu saja dari kelompok 2. Mungkin ada Ina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri aplaus kelompok 2. Ya. Oke. Ya. Cerdas sekali ya. Jadi sumber daya alam kita ini itu adalah aset nasional ya. Jadi kelompok 2 setuju itu ya. Makanya kalau aset nasional makanya harus dijaga ya, dijaga sampai nanti kalian punya anak ya dan seterusnya diwariskan terus ya. Jadi kalau bisa kamu yang sekarang ini ada dijaga sumber daya alamnya. Oke, bagus ya kelompok 2. Next, berikutnya kelompok 3 ini ya. Ya, silakan maju ya, boleh. Ya. Oke, silakan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Lafaiza dan Saya Ketua Parata. Saya saya merupakan perwakilan dari kelompok 3. Dan di sini kami akan menemani teman-teman sekalian dari beberapa menit ke depan dalam hal mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Oke, ini bisa dilihat ya. Ini sampulnya. Ya. Oke. Yang pertama, sumber daya alam. Ya. Topiknya dulu apa? Topiknya tentang sumber daya alam Indonesia perlu dilindungi dari eksploitasi asing. Oke, Sumber silakan. daya alam Indonesia merupakan warisan bangsa yang sekian dari kami. Syukran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini close ya. Oke, bagus. Ya, karena kita sudah mau selesai, tidak akan selesai. Kita coba refleksikan dulu ya. Jadi nanti saya sudah bagi, Ustaz sudah bagi sticky note ya. Nanti silakan kalian tulis ya
jawaban dari pertanyaan ini ada dua. Yang pertama, apa yang sudah kamu pahami dari materi yang dipelajari hari ini? Tentang teks argumentasi itu kira-kira apa yang kamu pahami? Tulis jawabannya di situ, ya. Kemudian yang kedua, apa manfaat yang kamu rasakan setelah mempelajari materi ini? Ya. Nanti kalau sudah, silakan ditempel di sini. Ya, kasih nama boleh tadi di kertasnya masing-masing, kasih nama boleh, ya. Nah, nanti ditempel di situ, ya. Silakan kalau sudah langsung bisa ditempel di depan, ya, di kertas refleksi, ya. Oke, Sukron. Dari kegiatan kita tadi ya, kalian bisa mendefinisikan apa itu teks argumentasi. Ya, apa itu ya? Teks yang berisi opini, ya kan? Jadi isi dari apa yang kalian tulis tadi adalah isinya berupa opini. Ya. Opini tadi disertai dengan ada bukti, ada fakta tadi ya yang disampaikan beberapa teman kalian tadi ya sesuai kelompoknya ya. Kemudian apa tujuannya? Tujuan teks argumentasi ya. Yang pertama adalah untuk mengungkapkan pandangan, pendapat. Ya, jadi teks argumentasi itu adalah salah satu media untuk menyampaikan pandangan, gitu ya. Terus tujuan lain adalah untuk mempengaruhi pembaca, menarik simpati dan membuktikan kebenaran. Ya. Cirinya apa? Ya, cirinya adalah satu, mampu menunjukkan bukti menggunakan bahasa denotatif ya atau makna sebenarnya ya. Kemudian ditulis berdasarkan fakta, ditulis secara objektif, oke? Kemudian strukturnya, jadi untuk menulis teks argumentasi ada 3 bagian penting: pendahuluan, isi, penutup. Udah itu aja 3 ya. Oke. Nah, ini isinya ya. Jadi kalau pendahuluan itu ada pengantar isu, kemudian argumen itu ada alasan, data, fakta, kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Oke? Baik, ya. Demikian ya pembelajaran kita hari ini ya. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Ya. Kita sudah berpikir juga sudah, bergerak menulis juga sudah, presentasi berbicara juga sudah ya. Semoga pembelajaran kita hari ini bermakna ya, berkesan dan menyenangkan. Oke. Baik, kita akan perdalam minggu depan ya dengan lebih dalam lagi ya tentang teks argumentasi ya. Untuk hari ini Ustadz cukupkan dulu ya. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan ya dan kemudahan dalam menjalankan kegiatan apapun. Baik, gitu ya. Mungkin ada pertanyaan sebelum diakhiri. Ada pertanyaan? Ya, apa? Itu untuk argumentasi itu sama, berarti bisa digunakan tidak hanya untuk beropini, tak? Ya. Berdebat juga bisa ya? Bisa ya. Jadi berdebat itu sebelum kamu menyampaikan apa yang kamu debatkan itu ya, kan kamu harus persiapkan dulu dalam bentuk teks gitu ya. Kamu siapkan materinya dan seterusnya. Gitu, ya. Ada satu lagi. Apa itu? Ya. Tugas persiapan untuk minggu depan apa? Ya. Nanti Ustadz pengen ya kalian nanti membuat teks argumentasi individu ya yang topiknya adalah tentang penerapan PKA sebagai salah satu syarat mengikuti SNBP. Mudah-mudahan materi hari ini bermanfaat ya untuk kalian lebih lebih berani lagi untuk menyampaikan sebuah pendapat. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Ya, terima kasih. Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.